Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan mengupas berbagai infrastruktur penunjang untuk MotoGP yang akan digelar di Mandalika dan terus dikebut untuk pengerjaan dari infrastruktur berikut. Pembangunan berbagai proyek pendukung gelaran MotoGP seperti infrastruktur jalan bypass dari bandara menuju ke Mandalika yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus mendatang, dan ini terus dikebut. Kepala PUPR Provinsi NTB Haji Sahdan MT menyampaikan pembangunan proyek infrastruktur yang ditangani oleh Dinas PUPR untuk mendukung kesiapan gelaran MotoGP sampai saat ini masih terus dikerjakan. Jadi kalau dari PU sendiri ada beberapa sarana dan prasarana, termasuk diantaranya akses jalan atau bypass dari bandara menuju Mandalika yang panjangnya 17,3 km, dan ini sekarang progresnya sudah lebih dari 16%. Dari rata-rata 3 paket, memang ada yang sudah 24%, ada yang 20%, dan juga ada yang 8%, sehingga rata-rata ketiga paket ini kalau digabungkan sekitar 16% lebih, ungkap beliau. Nah, atas capaian ini, kata Sahdan, tentu sudah menunjukkan progres yang cukup baik, apalagi dan kondisi hujan yang saat ini masih terjadi. Ini menunjukkan hal yang baik, dan insya Allah meski kondisi sedang hujan begini, tetapi naik terus progresnya. Dan kita berharap setelah usai musim penghujan nanti, tentu pengerjaan proyek ini akan lebih maksimal. Pasalnya, para pekerja bisa bekerja siang dan malam, tapi dengan kondisi cuaca saat ini tetap kita selesaikan sesuai target. Bulan Agustus sudah selesai, kata beliau. Dan proyek pembangunan jalan bypass dari bandara menuju Mandalika seperti kita ketahui menjadi 3 paket, yaitu paket 1 dialokasikan anggaran dari APBN dengan pagu 238 miliar lebih, kemudian paket 2 sebesar 394 miliar lebih, dan juga paket 3 sebesar 180 miliar lebih. Sedangkan untuk paket pengawasan teknik pembangunan jalan bypass dari bandara menuju Mandalika dialokasikan anggaran dan pagu anggaran sebesar 9,3 miliar lebih. Sementara untuk jalan pendukung lainnya seperti jalan Lembang menuju Gilimas dengan panjang sekitar 7,5 km saat ini sudah ada titik terang untuk segera dikerjakan dengan sumber dana dari PAN Kementerian PU dengan jumlah anggaran sekitar 56 miliar. Sedangkan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Mandalika saat ini sudah on progress, kontrak multi years selama 2 tahun, dan insya Allah ini nanti akan selesai tepat waktu juga. Selanjutnya pembangunan proyek untuk infrastruktur sampah di TPA Pengingat Lombok Tengah saat ini juga sudah on progress, di mana sekarang sudah mencapai 50% sekian ya. Progresnya kontrak dari 2020 sampai 2021.
Sedangkan untuk pembangunan proyek penyediaan perumahan, ya kata Sahdan seperti homestay dan segala macam sudah selesai 100%. Dan tahun ini kita belum tahu apakah ada tambahan atau tidak, soalnya kita juga belum dapat kabar adanya penambahan tersebut, kata Sahdan. Seperti diketahui, jumlah homestay yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Dinas PUPR Provinsi sebanyak 398 homestay yang telah siap ditempati dan disewakan, yang mana 300 homestay diantaranya berada di Lombok Tengah, tepatnya di daerah Kuta, Grupuk, Sukadana, dan Selok Blanak. Sisanya sejumlah 98 homestay tersebar di kawasan Lombok Utara dan 3 Gili Tramena atau Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Sebelumnya juga, Gubernur NTB saat mengadakan persiapan gelaran MotoGP merasa yakin bahwa gelaran skala internasional ini dapat terlaksana. Pemerintah pusat selalu berkoordinasi mengenai persiapan yang telah disiapkan, yang dilakukan dalam menghadapi MotoGP. Semua masih dalam rentang waktu yang direncanakan dan semua on track. Gubernur juga optimis bahwa event MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah akan berlangsung, dan hal ini dikarenakan jadwal Superbike dan sirkuit Mandalika sudah dirilis juga kemarin pada 8 November. Demikian antusias masyarakat menyambut MotoGP juga semakin besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah berinisiatif membangun homestay secara mandiri. Dan apabila jadwal sudah rilis, pasti akan banyak masyarakat yang ikut serta mempersiapkan homestay maupun geliat pembangunan yang dilakukan masyarakat tidak bisa dibendung. Sehingga nanti dapat dilakukan campaign secara masif, baik itu di Nusa Tenggara Barat maupun di seluruh Indonesia. Ya, beberapa keterangan dari Pak Gubernur maupun Pak Menteri yang sempat berkunjung ke Mandalika beberapa hari yang lalu. Mereka sangat optimis dan Menparekraf juga optimis, apalagi Menteri kita juga sudah punya pengalaman di salah satu event dengan Dorna. Jadi, Pak Sandiaga Uno sudah berpengalaman dalam hal negosiasi dan jadwal Superbike sudah keluar pada tanggal 8 November dan pastinya jadwal MotoGP juga akan keluar pada bulan tersebut. Karena tidak banyak tersisa yang belum dikerjakan, ada yang 4 km, ada yang 7 km, tapi ini dibagi-bagi dengan istilah keroyokan, ini istilahnya. Jadi tidak begitu khawatir kita dengan pengerjaan yang sekian ini, karena tinggal penyedia ini insya Allah akan selesai sesuai target, tegas beliau. Selain jalan bypass tersebut juga ada ruas jalan lain yang juga ditangani oleh Pemprov NTB yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam surat perintah Gubernur NTB, yaitu ruas jalan di dekat sirkuit MotoGP yang menghubungkan antara kawasan Kuta menuju ke Kecamatan Keruak di Lombok Timur. Jadi ruas jalan semua yang terkonek ke Mandalika akan di-fix semua. Gubernur juga telah mengusulkan pendanaan untuk pengerjaan ruas jalan tersebut melalui Pemulihan Ekonomi Nasional atau PAN, sehingga pihaknya berharap segera bisa terrealisasi. Nah, soal berapa jumlah anggaran dana yang dibutuhkan,
Ini kata Sahdan 141 miliar lebih. Karena jalan yang akan dibangun 2 jalur ini ada 4 lajur.